Kalian tahu nggak kisah Kenides dan Ken Arok? Kisah Raja Singasari yang diadaptasi menjadi salah satu judul webtoon. Kisah Ken Arok itu sendiri diambil dari kitab Pararaton. Tapi kalian tahu nggak sih, ada beberapa ahli sejarah yang meragukan isi kitab Pararaton, termasuk kisah Ken Arok tadi. Perkenalkan, aku Ashifa Hairinisa, kelas 10 MIPA 2 dari SMA Negeri 1 Kalasan. Kali ini, aku mau ngomongin kontroversi kitab Pararaton di kalangan beberapa ahli sejarah. Emang penulis kitab Pararaton siapa sih? Terus, kenapa bisa jadi kontroversi? Nah, setelah aku cari tahu di laman historia.id dan Epoch Time Indonesia, kitab Pararaton bersifat anonim atau nggak diketahui penulisnya. Hal ini tuh wajar, karena emang biasanya para penulis Jawa kuno nggak mencantumkan nama mereka. Kitab ini ditulis pada abad ke-16, pada masa akhir Kerajaan Majapahit. Pararaton ditulis dengan media lontar, dan isinya dibagi menjadi 2 segmen. Segmen pertama berisi cerita tentang Ken Arok, dan segmen kedua berisi kisah Raja Singasari dan Majapahit. Naskah salinannya bisa kalian temuin loh di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Universitas Leiden di Belanda. Kitab Pararaton termasuk sumber sejarah sekunder yang penting dan belum tergantikan, sebagai sumber yang mengungkap kondisi sosial, terutama era Ken Arok. Tapi, sebenarnya kitab Pararaton cuma kitab sekunder aja, atau cuma pelengkap. Sumber sekunder itu apa? Kalau ada sumber sekunder, berarti ada sumber primer dong. Nah, sumber sekunder itu adalah informasi sejarah yang dibuat atau ditulis gak sejaman dengan peristiwa yang terjadi. Kan tadi kitab Pararaton menceritakan tentang kisah kerajaan Singasari dan Majapahit yang terjadi pada abad ke-12 sampai 15. Padahal nih ya, kitab Pararaton baru ditulis pada abad ke-16. Terus, yang jadi sumber primer siapa dong? Yang jadi sumber primer adalah Kitab Negara Kertagama dan Prasasti. Karena apa? Tentu, karena Kitab Negara Kertagama dan Prasasti ditulis sezaman dengan peristiwa yang terjadi. Back to the topic, alasan pertama Pararaton menjadi kontroversi yakni kisah Ken Arok yang supranatural dan terkesan tidak masuk akal. Jadi nih, ada peneliti sejarah kuno asal Belanda, namanya Sissy Burke. Sissy Burke ini skeptis dengan kitab Pararaton. Dia berpendapat kalau Pararaton cuma berisi cerita mitos dan bukan berdasarkan sejarah. Namun, sejarawan lain namanya Bernard H. Fleck. Ia menyebutkan kisah Pararaton emang menggabungkan konsep mitologis dan fakta historis. Penggabungan dua unsur ini nggak hanya bisa kita temuin di kitab Pararaton aja. Namun, emang udah menjadi ciri khas kitab-kitab Jawa kuno. Para penulis Jawa kuno nggak cuma menulis suatu peristiwa, tapi tugas mereka juga untuk menyembunyikan suatu pesan atau disebut pasmon. Malah nih, kalau ada sastra kuno yang tanpa celah magis dan kayak buku sejarah, para ahli justru akan curiga. Contohnya, naskah Wangsakerta, yang kemudian dianggap sebagai naskah palsu bagi mayoritas sejarawan. Ketika Burke mengkritik Pararaton, Indonesia baru aja merdeka. Dan kita tahu kalau para pendiri bangsa Indonesia banyak meminjam elemen Majapahit, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan bendera merah putih. Mungkin Burke bermaksud untuk melemahkan semangat persatuan itu dengan mengatakan Pararaton berisi cerita palsu. Banyak ahli yang membantah Burke, seperti Slamet Mulyana, Buhari, dan sejarawan lainnya. Dengar-dengar kitab Pararaton tuh buatan Belanda ya? Kan yang terjemahin orang Belanda. Kalau isinya diganti-ganti, gimana? Kontroversi ini itu banyak datang dari kalangan non-sejarawan. Mereka curiga Belanda menyisipkan tokoh Ken Arok yang suka mencuri untuk memojokkan leluhur raja-raja Jawa, dan juga perang bubat untuk mengadu domba orang Jawa dan Sunda. Faktanya, Pararaton pertama kali diterjemahkan oleh Brandes pada tahun 1857. Brandes
adalah sejarawan yang juga menerjemahkan Negara Kertagama. Lalu 24 tahun kemudian, terjemahan Pararaton disempurnakan oleh Enschkorn, dibantu dua ilmuwan asing dan juga Purbacaraka, pakar sastra Jawa kuno. Mustahil Belanda melakukan pemalsuan, karena yang terlibat gak cuma pihak Belanda, tapi juga ada ilmuwan asal Indonesia. Sampai saat ini, di rumah-rumah pendeta dan bangsawan Bali masih tersimpan lontar Pararaton. Kalau pihak Belanda pengen mengubah isi Pararaton pasti ribet, karena naskah pembandingannya banyak. Walaupun naskah aslinya belum ditemuin, semua naskah Jawa kuno digubah oleh para pendeta Brahmana. Dalam kepercayaan Jawa kuno, proses menulis, menyalin, dan membaca lontar merupakan ritual ibadah, dan tradisi itu masih lestari loh di Pulau Bali. Kalau kalian menganggap Pararaton dikarang Belanda, berarti sama aja dong, kayak menghina tradisi yang udah terjaga selama ratusan tahun di Pulau Bali. Beberapa bukti lain kalau Pararaton bukan buatan Belanda adalah, dalam Pararaton tuh ada beberapa nama yang gak kita temuin di Negara Kertagama. Antara lain, Tohjaya, Pranajaya, dan Panji Pati-Pati. Semua itu awalnya cuma dianggap fiktif, sampai pada saat prasasti Malurung ditemuin di Kediri pada tahun 1975. Nama-nama itu tertera di sana, yang dianggap sebagai sumber primer terkuat. Kalau Pararaton karangan Belanda, gimana dong mereka tahu nama-nama itu? Padahal prasasti Malurung baru ditemuin 50 tahun setelah proses penerjemahan. Berarti isi kitab Pararaton 100% beneran terjadi ya? Konklusinya, Pararaton adalah sumber sekunder atau pelengkap aja, sedangkan sumber primernya adalah Negara Kertagama atau prasasti. Kalau Pararaton bertentangan dengan sumber primer, maka yang kita ikuti adalah sumber primer. Namun, jika detail dari Pararaton nggak ada di sumber sejarah primer, tetapi enggak bertentangan dengan logika dan timeline sejarah, maka detail itu bisa dipertimbangkan sebagai sumber pendukung. Pararaton adalah sumber sekunder sejarah Singasari, karena jarak waktu penulisannya sangat jauh. Jadi, Pararaton itu lebih ke arah sebuah novel dengan kisah kepahlawanan, politik, asmara, dendam, dan hasrat akan kekuasaan. Pararaton adalah karya seni sastra yang unik. Jika dibandingkan dengan Negara Kertagama, Pararaton tampak lebih objektif. Karena nggak cuma membicarakan hal manis tentang sejarah Singasari dan Majapahit. Di luar dari masalah keakuratan Pararaton, sudah menjadi tugas kita sebagai penerus bangsa untuk menjaga dan melestarikan peninggalan nenek moyang kita. Ingat ucapan Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.